Saya akan menceritakan tentang kehidupan sekolah saya dulu saat waktu kecil, yaitu berada di sekolah tingkat midik. Hahaha. Dan ini dia ceritanya. Cerita pun dimulai. Oke. Cerita pun dimulai. Dulu, saya adalah anak pendiam di sekolah. Ini saya ini. Saya selalu diejek sama satu sekolahan. Saya selalu diejek sama wanita, bahkan pria juga. Intinya satu sekolahan saya mendapatkan ejekan. Katanya saya adalah, "Kamu adalah anak tampan di sekolah ini. Kamu anak terganteng di sekolah ini. Kamu anak yang terlalu berwibawa, bro." Ini suara laki-lakinya. "Kamu anak yang sangat keren. Wow. Dan saya pun menerima dengan ikhlas, penuh dengan lapang dada, lapang jidat, lapang kepala, lapang kaki, dan lapangan sepak bola. Dan saat di kelas tiba-tiba ada suara yang menakutkan sekali. Bulu kuduk saya merinding, dan badan saya bergetar. Jantung saya berdetak kencang, dan saya merasa ketakutan sekali. Dan suara itu datang lagi dengan nada yang lebih tinggi, kencang, dan keras. Wah. Ini bangkunya ini. Dan suara itu semakin dekat, tinggi, kencang, dan keras. Suaranya, "Waktunya ujian." Lembaran soal pun dibagikan secara merata. Semua anak di kelas pun bingung, cemas, karena ini ujian mendadak dan semua anak pun belum belajar. Aku bingung. Tolong, aku bingung. Tolong. Kepalaku pecah. Satu jam telah berlalu. Semua anak pun mengerjakan. Dan saya dengan santainya mengerjakan soal ujian tersebut. Akan tetapi, satu kelas masih kebingungan, gelisah, panik, dan cemas. Ini dia ini. "Wah, aku cemas. Tolong, aku bingung. Aku belum belajar. Tolong. Secara tidak sadar naluri kebaikanku bergerak. Saya pun menyalin kertas ujianku dan membagikannya kepada seluruh kelas. Dan akhirnya satu kelas sudah tidak kebingungan, gelisah, panik, dan cemas.
Ini jempol ini jempol ini. Dan jam mengerjakan ujian sudah habis. Deng dong. Jam mengerjakan soal ujian sudah habis. Dan keesokan harinya, pembagian nilai satu kelas mendapatkan nilai 0. Satu kelas mendapatkan nilai 0. 0. Satu kelas mendapatkan nilai 0. Sangat sedih sekali satu kelas mendapatkan nilai 0. Akan tetapi cuma aku yang di sini. Cuma aku yang mendapatkan nilai S. Tingkat epic. SSR. Dan tiba-tiba ada suara. Lonceng berbunyi. Ada suara lonceng berbunyi. Tandanya apa? Comment and subscribe. Ya, benar. Tandanya screen cap. Ketika mau pulang, tiba-tiba perut saya berbunyi. Bunyinya seperti kugru, krujuk. Saya pun mulai kelaparan. Aku lapar. Dan saya pun bergegas pulang. Dengan kecepatan flash. Saya bergegas pulang dengan kecepatan flash. Dan ketika saya bergegas pulang dengan kecepatan 1000 km dikali 200 cm dikali 30 derajat Celcius alias kecepatan super flash, saya pun langsung diam membisu. Saat melihat bakul gedang goreng di depan mata saya. Saya pun menghampiri bakul gedang goreng tersebut. Dengan niatan membeli gedang goreng tersebut. Akan tetapi gedang goreng tersebut hanya tersisa satu gedang goreng. Satu gedang goreng. Bayang no, hanya satu gedang goreng. Dengan rasa kecewa dikarenakan gedang goreng super lezat enak coy. Tersisa satu saja gedang gorengnya. Dan saya langsung membelinya
Dengan rasa kecewa saya pun langsung membelinya walaupun cuma 1 gedang goreng. Dan ketika saat mengeluarkan ketika saat mengeluarkan uang, ketika saya mengeluarkan uang untuk membeli gedang goreng tersebut, untuk membeli gedang goreng legendaris, dan tiba-tiba ada seseorang muncul secara misterius. Boom! Muncul misterius, boom! Seorang misterius tersebut ingin merebut gedang goreng legendaris tersebut. Wah, coy, gedang gorengku tidak mau direbut sama orang misterius. Dan saya pun berkata, Punyaku, 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 saya pun berkata, punyaku, 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 punyaku. Dan orang misterius itu mengeluarkan pedang apinya. Lihatlah katana api ini mampu mengeluarkan percikan api. Wow, it's magic goddamn, coy. Mengeluarkan pedang api. Aku pun juga tidak mau kalah. Dan aku pun juga mengeluarkan pedang api. Pedang api. Dan terjadilah perang. Hingga kami Kagura dimulai. Perang perebutan gedang goreng legendaris oleh seorang saya dan seorang misterius tersebut mengeluarkan jurus pedang Hinokami Kagura. Pertarungan tidak bisa dihentikan. Pertarungan tidak bisa henti, tidak bisa berhenti, dan tidak ada yang melerainya. Pertarungan yang sangat epic sekali, coy. Dan di saat pertengahan perang Hinokami Kagura berlangsung, tiba-tiba gedang goreng tersebut berubah menjadi The Devil King of Gedang Goreng. The Devil of Gedang Goreng, coy. Berubah menjadi Devil King of Gedang Goreng. Atau bisa dikatakan namanya adalah Raja Iblis. Raja Iblis Gedang Goreng. Raja Iblis Gedang Goreng. Raja Iblis Gedang Goreng. Dengan tawa jahatnya, Raja Iblis Gedang Goreng tersebut melenyapkan orang misterius tersebut dengan mudahnya menggunakan senjata pusaka berupa sutil, berupa sutil. Dan tubuhnya terpecah menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Dan saya pun tercengang melihat kejadian itu. Tercengang. Dan orang misterius tersebut dijadikan tumbal proyek oleh sang Raja Iblis Gedang Goreng.
Dan pertanyaannya adalah, proyek apa? Proyek apa yang dikerjakan oleh sang Raja Iblis Gedang Goreng tersebut? Jawabannya adalah proyek untuk membuat bibit gedang, atau bisa dibilang menjadikan seluruh dunia ditumbuhi oleh pohon gedang. Dan sang Raja Iblis Gedang Goreng bisa menguasai dunia dan menjadikan dunia tersebut menjadi dunia pergedangan. Ini kilas gambaran saya. Pohon gedang semua. Bumi dijadikan pohon gedang. Dunia dipenuhi pohon gedang. Penuh pohon gedang. Sang Raja Iblis Gedang Goreng menjadikan dunia tersebut menjadi dunia bergedang gorengan. Mendengar perkataan tersebut, amarah saya langsung bergejolak. Saya pun langsung membabat habis gedang goreng tersebut. Maksudnya membabat habis pohon gedang tersebut. Menggunakan pedang parang. Dan setelah saya membabat habis pohon gedang tersebut, saya langsung berhadapan dengan the devil of Gedang Goreng. Dan pertarungan penentuan dimulai. Pertarungan ini begitu sengit. Pertarungan begitu sengit. Die sehingga memakan waktu 30 hari yang sangat lama. Waktu yang sangat lama, bro. Kekuatan keduanya sangat seimbang. Kekuatan yang sangat seimbang, bahkan bisa memakan waktu 30 hari. Sangat lama, coy. Dan saya pun merasa terpojok. Oh no, saya merasa terpojok. Gedang goreng tersebut tertawa. Hahaha. Gedang goreng tersebut tertawa, coy. Beberapa jam kemudian, dan saya mengeluarkan jurus terakhir saya. Jurus terakhir saya berubah menjadi Ultraman. Berubah menjadi Ultraman. Dan ini adalah akhir penentuan antara kedua orang tersebut. Dan siapakah pemenangnya? Siapakah pemenangnya? Ultraman versus the Devil King of Gedang Goreng. Siapakah pemenangnya? Pemenangnya adalah Yopangga Wong Suke lah, bro. Apa maneh ganteng. Kak damai, coy.
Salah. Dan akhirnya tamat.